Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Dan doa saya Bapak Ibu bersama dengan seluruh keluarga tetap dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Semuanya sehat, semuanya dalam sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut terus mengharapkan kemurahan Tuhan dan kita terus menyerah kepada Tuhan, di mana situasi keadaan di sekitar kita, bahkan di negara kita, bahkan di seluruh dunia sampai saat ini masih belum aman dari virus corona yang terus ada sampai hari ini, bahkan dengan varian-varian baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini menunjukkan dan menegaskan bagi kita bahwa di dunia ini tidak aman. Tempat perlindungan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus saja. Itu sebabnya pilihan yang sangat bijak kalau kita memilih untuk berserah kepada Tuhan. Kalau kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita merindukan, ingin meninggalkan semua kesusahan-kesusahan yang ada sekarang ini. Saat ini kita semua dalam keadaan was-was mau melakukan pekerjaan kita. Kita semua dalam keadaan was-was. Kita berpikir jangan-jangan orang di sebelah saya, orang yang sedang bicara dengan saya, sedang membawa virus penyakit yang mematikan. Dan tentu hal ini membuat kita tidak tenang, juga keluarga kita tidak tenang. Tetapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa hari ini kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan kita tetap berharap kepada Tuhan, satu waktu kita akan meninggalkan dunia yang penuh dengan persoalan ini, yang penuh dengan penyakit ini, yang penuh dengan berbagai tantangan, persoalan, pergumulan yang berat ini, dan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mau menyampaikan sebuah tema dari yang sudah biasa, yang mungkin kita sudah tahu, yaitu tentang sorga. Saya mau bicara tentang sorga. Nah, sorga ini yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana atau siapa yang dapat masuk ke sorga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mendengar, saya berdoa supaya Bapak Ibu semakin diteguhkan dengan pilihan saudara, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui bagaimana jalan memasukinya, mudah-mudahan dengan apa yang saya paparkan, Bapak Ibu, Saudara dapat mengambil keputusan yang tepat supaya kita bisa masuk ke sana. Banyak orang senang, bahagia bicara tentang sorga, sebab dalam bayangan orang, pandangan orang, semua ya orang memikirkan sorga itu adalah kesenangan. Sorga itu adalah di mana tidak ada lagi kesulitan, di mana tidak ada kesusahan, yang penting kesenangan. Meskipun ada orang yang memahaminya sebagai kesenangan lahiriah, kesenangan kedagingan. Ya, tetapi nanti kita akan melihat sorga seperti apakah yang saya mau sampaikan. Nah, kata sorga ini sendiri, Bapak Ibu, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kayangan. Kayangan ini yaitu suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para penganut beberapa agama sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidupnya di dunia berbuat kebajikan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Tetapi dalam pandangan Kristen sendiri kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan sorga menurut pandangan Kristen. Ya, tentu saja Bapak Ibu, pandangan Kristen ini didasarkan pada pengajaran Alkitab. Ya, Alkitab yang adalah firman Allah dan adalah Allah sendiri. Dalam pandangan Kristen, ya, sorga ini sering juga disebut dengan nama lain, yaitu rumah Bapa. Ya, sering sekali orang Kristen menyebutkan rumah Bapa. Bahkan ada satu lagu berkata, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, ya, rumah Bapa. Dan juga mendengar pengajaran Yesus di dalam Alkitab, dia berkata, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Nah, jadi itulah sorga dalam pandangan Kristen. Nah, apakah yang dimaksud dengan
Sorga, apa yang dimaksud dengan rumah Bapa ini? Ya. Dalam paham Kristen, ya sesuai dengan ajaran Alkitab, sorga itu adalah sebuah wilayah di mana tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada tangisan, tidak ada ratap dan kertak gigi. Itulah sorga, ya. Sebuah wilayah kesenangan di mana tidak ada kesusahan. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, sorga adalah tempat Allah berdiam, tempat Allah bertahta, tempat Allah tinggal. Sebuah wilayah di mana Allah sendiri yang menjadi pemimpinnya. Itu pengertian sorga yang kedua dalam pandangan Kristen. Yang ketiga, sorga adalah tempat di mana Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya. Di dalam Wahyu pasal 21, saya akan bacakan untuk kita. Wahyu 21 ayatnya yang ke-3 demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kalau di sini dikatakan kemah Allah, tempat tinggal Allah, daerah di mana Allah tinggal, daerah yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan. Itulah sorga. Kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, Yesus berkata begini. Sekali lagi Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi rumah Bapa atau sorga itu yaitu tempat di mana Allah sendiri bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya hidup bersama. Di mana Yesus juga merindukan semua orang yang percaya kepadanya tinggal bersama-sama dengan dia di sana. Ya. Jadi yang Tuhan harapkan adalah persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada dia. Itulah sorga dalam pandangan Kristen berdasarkan pengajaran Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Allah itu adalah Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Suci, maka tentu tidak ada sesuatu yang najis bisa bersama-sama dengan dia. Tidak ada sesuatu yang najis, yang berdosa, yang kotor bisa bersekutu dengan dia. Sebab yang najis, kenajisan, kekotoran ini akan binasa dalam kemuliaan Tuhan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang dikatakan tadi akan berkumpul bersama-sama dengan dia? Bagaimana dengan orang-orang yang manusia ini bisa berkumpul bersama dengan Tuhan di dalam sorga itu? Sebab dia adalah Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Ya, bagaimana mungkin manusia yang penuh dengan dosa, ya, sementara Tuhan adalah maha mulia, ya. Saya mau katakan Tuhan itu maha mulia, maha kudus, maha suci, ya, sementara manusia ini adalah maha berdosa, maha najis, ya. Tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya, kata firman Tuhan. Tetapi bagaimana manusia ini bisa hidup bersama-sama dengan Allah? Bagaimana bisa bersekutu dengan dia? Nah, ini yang tentu yang akan saya mau sampaikan untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau begitu bagaimana caranya atau siapa yang dapat masuk ke sorga? Di mana Allah tinggal, tempat kudus, tempat mulia, tempat maha kudus, maha suci, di mana sesuatu yang najis tidak mungkin ada di dalamnya.
Siapa yang bisa masuk ke sorga? Dan bagaimana orang dapat masuk ke sorga? Nah, jawabannya adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6, Alkitab berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus yang menjamin bahwa tidak ada yang masuk ke rumah Bapa, tidak ada yang masuk ke sorga kalau tidak melalui Dia. Artinya, jalan satu-satunya untuk bisa masuk sorga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjamin hal ini. Ya, ia menjamin. Di situ ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini Yesus sampaikan dengan terus terang dan dengan tegas ia menyampaikan ini. Artinya, Yesus menyampaikan kepastian bahwa tidak ada jalan lain masuk ke sorga. Meskipun banyak manusia tentu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka terus berusaha melakukan segala kegiatan, upaya supaya mereka bisa masuk sorga, supaya mereka bisa bersekutu kembali kepada Tuhan. Tetapi ternyata usaha manusia itu selalu gagal. Manusia selalu berusaha berbuat baik, ya, berbuat kebaikan. Tetapi Yesaya pasal 64, Yesaya 64 ayat yang ke-6 demikianlah dikatakan, demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, upaya manusia untuk masuk sorga dengan kekuatan sendiri, dengan kebenaran sendiri, dengan perbuatan sendiri, perbuatan itu tidak akan bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, sebab di sini di dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa kesalehan manusia itu hanya seperti kain kotor saja. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, kita ibaratkan seperti kain pel, ya, kain pel, kain lap. Semahal-mahalnya kain pel, Bapak Ibu tidak pernah menempatkannya di ruang tamu atau ruang depan. Semahal-mahalnya kain pel saudara, semahal-mahalnya kain lap saudara, sebagus-bagusnya kain lap saudara, tidak mungkin saudara akan menempatkannya di ruang tamu, tetap di belakang. Ya. Jadi kalau kesalehan manusia, karena manusia ini adalah berdosa, manusia ini penuh dengan kenajisan, maka segala kebaikannya pun pasti akan kotor, tidak memenuhi standar Kristus. Sebab mata air yang kotor tidak mungkin menghasilkan air yang bersih. Mata air yang kotor hanya menghasilkan air kotor saja. Jadi yang bisa membawa kita bisa layak untuk masuk surga, bisa layak untuk bersekutu dengan Allah, hanya melalui Yesus saja. Dan Yesus menjamin hal itu. Siapa yang dapat masuk surga? Hanya orang yang percaya kepada Yesus saja. Tidak ada jalan lain. Perbuatan baik yang kita lakukan pun tidak akan memenuhi standar. Seberapa banyak perbuatan baik yang akan bisa kita lakukan untuk bisa layak kita masuk surga? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dikatakan tidak ada yang benar oleh karena melakukan hukum Taurat? Alasannya adalah karena hukum Taurat itu adalah hukum perbuatan. Artinya, orang dibenarkan kalau ia melakukannya. Dan orang dianggap berhasil melakukan hukum Taurat adalah kalau ia berhasil melakukannya 100%. Jadi kalau misalnya ada yang berhasil melakukan 95%, tetapi ia gagal 5%, maka 95% itu gugur oleh karena kegagalan yang 5%. Itulah perbuatan melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya disebutkan hukum Taurat itu adalah hukum perbuatan, dibenarkan kalau berhasil melakukannya.
Nah, tetapi karena manusia ini tidak berhasil, tidak bisa melakukannya, hanya dengan percaya kepada Kristus, kita layak masuk sorga. Kita layak dianggap sudah melakukan Taurat. Sebab kenapa? Hanya Kristus yang berhasil melakukan Taurat 100%. Jadi, siapa yang percaya kepada Kristus dianggap sudah lulus, sudah berhasil melakukan Taurat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan juga saudara menganggap bahwa Taurat itu menjadi tidak berguna, tidak berarti. Bukan. Justru Yesus telah berhasil melakukannya. Dan siapa yang percaya kepada Kristus dianggap telah melakukan hukum Taurat 100%. Jadi firman Tuhan itu tidak ada yang gagal seperti kata Yesus di dalam Matius 18, Matius pasal 5 ayat 18 dia berkata, tidak satu iota pun dari hukum Taurat akan berlalu kalau tidak dilaksanakan. Tidak satu iota pun, ya, iota itu adalah huruf terkecil dalam bahasa Yunani, dalam abjad Yunani. Tidak satu huruf terkecil sekalipun di dalam Alkitab yang akan gagal. Ya, semuanya akan tergenapi. Jadi dengan cara bagaimanakah manusia bisa masuk surga? Hanya dengan melalui Yesus saja. Itu Yesus menjaminnya. Kemudian murid-murid juga menjamin, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12, di sini dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi hanya melalui Yesus sajalah kita selamat. Hanya melalui Yesus sajalah manusia bisa masuk surga. Hanya melalui Yesus jalan satu-satunya bisa masuk surga. Sebab kenapa? Yesus berasal dari surga dan dia tahu jalan bagaimana bisa masuk surga. Yesus berasal dari surga. Itu sebabnya ia tahu kriteria masuk surga. Itu sebabnya siapakah yang dapat masuk surga atau bagaimana caranya masuk surga? Jalan satu-satunya adalah percaya kepada Kristus. Itu jalan yang utama. Ya. Jalan yang utama untuk bisa masuk surga. Nah, tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita percaya kepada Kristus, kalau kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup, ya, untuk hidup lebih lama, yang langkah yang kedua untuk kita mendapatkan kemurahan Tuhan adalah kita harus mengalami lahir baru. Ya, lahir baru. Nah, tadi yang pertama, bagi orang, semua orang, baik yang ada di luar Kristus maupun yang belum percaya kepada Kristus, jalan satu-satunya untuk masuk surga adalah melalui Yesus. Percaya kepada Kristus. Yesus menjamin saudara untuk masuk surga. Sejauh ini saya baca bahwa hanya Yesus yang berani menjamin supaya manusia diselamatkan. Ia berani menjamin bahwa hanya Dia yang berani, yang dapat menyelamatkan manusia untuk membawa mereka masuk dalam surga. Yang kedua, yang bisa masuk surga adalah orang yang mengalami lahir baru. Lahir baru ini adalah orang-orang yang mau bertobat, ya, bertobat. Saya baca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Yesus berkata begini kepada seorang guru agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 mulai, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi artinya ini pertobatan. Jadi
Siapa yang dapat masuk sorga adalah orang yang bertobat. Yang tadinya tidak percaya kepada Kristus menjadi orang percaya kepada Kristus. Orang yang tadinya penuh dengan dosa menjadi orang yang meninggalkan dosanya. Ya. Tentu orang yang lahir baru ini, orang yang bertobat ini adalah orang yang berani mengaku dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 ia berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi siapa yang dapat masuk surga? Orang yang lahir baru, orang yang bertobat. Memberi diri dipimpin oleh Tuhan, memberi diri dipimpin oleh firman Tuhan. Inilah jalan untuk bisa masuk ke surga. Harus mau mengaku dosa dan jangan melakukan dosa yang sama lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah jalan untuk bisa masuk ke sorga. Yang ketiga untuk bisa masuk sorga adalah melakukan seluruh petunjuk-petunjuk Yesus. Tadi pada yang langkah pertama, ya, poin pertama, jalan satu-satunya dan utama untuk bisa masuk sorga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang setelah kita percaya kepada Kristus, seperti yang saya sudah katakan tadi, karena Yesus berasal dari sorga, tentu ia tahu syarat-syarat untuk bisa masuk sorga. Itu sebabnya Yesus memberikan petunjuk-petunjuk untuk bisa masuk sorga. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 ia berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah syarat-syarat untuk bisa masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah saudara percaya kepada Kristus, saudara harus bertobat. Saudara harus meninggalkan cara hidup yang lama. Saudara harus mengakui kesalahan saudara. Setelah saudara mengakui dosa, setelah kita mengakui segala pelanggaran kita, yang berikutnya adalah dengan kita melakukan seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan. Tanpa itu, kita akan gagal untuk bisa masuk bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah perbuatan juga menjadi penting untuk bisa masuk surga? Secara khusus Bapak Ibu, nanti saya akan bahas dalam video berikutnya. Ya, membahas pentingkah perbuatan baik, pentingkah perbuatan bagi orang-orang percaya. Tetapi untuk saat ini, Bapak Ibu, saya mau katakan, kita harus melakukan firman Tuhan. Kecuali saudara, begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara langsung mati. Nah, itu saudara langsung masuk surga itu. Ya, tanpa saudara harus melakukan yang lain-lain. Yang penting saudara percaya kepada Kristus, saudara bisa langsung masuk surga. Ya, tetapi kalau kita masih mendapatkan kesempatan umur yang panjang, maka kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi, siapakah yang dapat masuk surga atau bagaimana caranya untuk bisa masuk ke surga? Jalan utamanya adalah harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu jalan satu-satunya, percaya kepada Kristus. Dan selanjutnya kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran kita, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Petunjuk-petunjuk Tuhan ada di dalam Alkitab, petunjuk-petunjuk Allah ada di dalam Alkitab. Nah, inilah yang akan bisa membawa kita masuk surga. Nah, tentu ada juga pertanyaan. Tadi kan dikatakan bahwa Allah itu adalah Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Suci. Sementara manusia ini adalah Maha Berdosa. Kalau begitu bagaimana manusia yang penuh dengan dosa ini bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Mulia? Bagaimana bersekutu dengan Tuhan yang Maha Suci? Tadi saya sudah katakan, ya, Alkitab berkata bahwa
Setiap orang harus mengaku dosa, mengaku pelanggarannya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Siapa yang mengaku kesalahannya, ia akan diampuni. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang dapat bersekutu dengan Kristus adalah orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman sendiri ini akan mengenakan tubuh kemuliaan. Kalau Yesus datang, orang-orang percaya akan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya. Dan yang mati juga akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Saya akan bacakan untuk kita di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah mati dari dulu, sampai waktu Tuhan Yesus datang nanti, semua orang yang sudah mati di dalam Kristus, orang yang mati di dalam iman kepada Kristus, mereka akan lebih dahulu bangkit. Mereka bangkit bukan lagi dengan tubuh fana ini, bukan dengan tubuh yang berdosa ini, tetapi mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu bagaimana dengan orang-orang percaya yang masih hidup? Ayatnya yang ke-17 dikatakan, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan orang yang masih hidup akan diangkat. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang diangkat ini bukan dalam tubuh daging kita ini, tetapi kita akan lebih dahulu mengalami proses keubahan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, 1 Korintus 15 ayat 40, saya akan bacakan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Langsung saja saya akan lompat ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah
ditelan dalam kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Dan orang yang masih hidup dan beriman kepada Kristus, mereka akan diubahkan dalam sekejap mata. Sekejap mata ini berarti 0,0 sekian detik. Langsung diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Itu sebabnya karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, manusia bisa terangkat tanpa alat bantu. Nanti manusia yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah mati akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubahkan, kemudian mereka terangkat dan bertemu dengan Tuhan di udara. Bertemu dengan Yesus di udara. Jadi, bagaimana manusia yang berdosa ini dapat masuk dalam rumah Bapa yang penuh dengan kemuliaan? Mereka harus mengalami keubahan. Tubuh lahiriah ini kita akan tinggalkan. Sebab dengan tubuh lahiriah ini kita telah melakukan banyak pelanggaran. Dengan tubuh kemuliaan ini, maksud saya dengan tubuh kita sekarang ini kita telah melakukan banyak dosa. Itu sebabnya tadi sudah dikatakan tidak ada sesuatu yang dosa dapat masuk dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara merindukan untuk bisa masuk surga, jalan yang utama untuk bisa masuk surga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan satu-satunya dan utama untuk bisa masuk surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara harus bertobat. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan, saudara harus bertobat dan mengakui segala pelanggaran-pelanggaran saudara. Setelah itu, saudara lakukanlah seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, ikutilah petunjuk Yesus. Ya, Yesus sebagai jalan satu-satunya untuk masuk surga, maka ikutilah petunjuknya. Ya, jangan petunjuk yang lain. Ikuti petunjuk Yesus, sebab petunjuk Yesus itu membawa kita masuk surga, membawa kita dalam persekutuan dengan Dia. Itulah kerinduan kita dan itu jugalah kerinduan Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya masuk surga, supaya saudara dan saya hidup bersama-sama dengan Dia di mana Dia berada. Dan ini kita harus memiliki kerinduan yang sama, yaitu bersekutu dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita menemukan jalan selamat untuk bisa masuk surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saudara yang sudah percaya kepada Kristus, saudara semakin diteguhkan di dalam Tuhan, dan saudara semakin dikuatkan terus untuk melakukan seluruh petunjuk-petunjuk Tuhan, melakukan seluruh kehendak Bapa. Itulah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita untuk percaya kepada Kristus untuk masuk surga. Dan bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, saya berdoa saudara dapat mengambil keputusan yang tepat hari ini. Ketika saudara mendengarkan video ini, saudara mengambil keputusan yang tepat untuk bisa masuk surga. Sebab hanya Yesus jalan satu-satunya untuk bisa masuk surga. Hanya Yesus yang berani menjamin untuk bisa masuk surga. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.